Hai pembelajar patologi, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program pembelajaran dunia mikroskopis. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu neoplasma pada kulit, yaitu spiradenoma. Spiradenoma merupakan tumor dermal jinak yang berasal dari kelenjar ekrin dan sangat jarang ditemui. Bentuk ganasnya disebut spiradenokarsinoma, malignan spiradenoma atau karsinoma X spiradenoma. Tumor ini dapat muncul secara sporadis atau familial serta diderita semua kelompok umur dan semua jenis kelamin. Predileksinya di area kepala dan leher, dan kebanyakan tumor ini tumbuh soliter. Hanya sebagian kecil tumbuh multifokal dengan distribusi zoster-iform, linear atau blaskoid. Secara klinis, spiradenoma biasanya muncul sebagai nodul intradermal yang asimptomatik namun dapat terasa nyeri dan dimasukkan dalam kategori tumor kulit yang menyakitkan dengan akronim BLEN-10-X. Blue rubber bleb nevus, leiomyoma, ekrin spiradenoma, neuroma, dermatofibroma, tufted angioma, angiolipoma, neurilemoma, endometrioma, granular cell tumor, dan glomus tumor. Nah, tindakan eksisi merupakan baku emas pengelolaan kasus spiradenoma. Para pemirsa dunia mikroskopis, bagaimana gambaran mikroskopis spiradenoma? Mari kita lihat slide hasil stitching berikut. Pada perbesaran lemah, kita dapat melihat nodul-nodul berbatas tegas di dermis. Bisa kita lihat di sini, ini nodul kecil, ini ada nodul lagi, semuanya berbatas tegas di dermis, dan bisa kita lihat kalau nodul-nodul tersebut tidak berhubungan dengan epidermis. Ini bagian epidermis ya. Nodul-nodul tadi itu terpisah dari epidermis, tidak berhubungan dengan epidermis. Nodul pada perbesaran lemah tampak seperti blue balls atau bola-bola biru. Pada perbesaran kuat, kita bisa melihat bahwa tumor tersusun trabekuler, retikuler, solid, atau organoid dan terdiri dari dua jenis sel epitel. Pertama, sel-sel besar yang pucat di bagian tengah, ya, sel-sel yang pucat besar di bagian tengah, dan sel-sel yang biru gelap, ya, lebih kecil di bagian tepi sarang-sarang tumor. Kita lihat juga bahwa membrana basalis pada sediaan ini utuh, ya, menunjukkan bahwa tumor ini adalah tumor yang jinak. Di antara sarang-sarang tumor bisa kita jumpai stroma fibrokolagen yang menyerupai ductus seperti ini. Dan kalau kita lihat pada perbesaran kuat bisa kita jumpai juga limfosit, ya. Ini limfosit juga intratumoral. Nah, secara histopatologi, spiradenoma dapat didiagnosis banding dengan silindroma, poroma, dan spiradenokarsinoma. Perbedaannya, pada silindroma dijumpai material eosinofilik yang lebih banyak di sekitar kelompok sel-sel tumor yang gelap dan menunjukkan pola jigsaw, serta tidak dijumpai limfosit intratumoral. Sementara itu pada poroma hanya dijumpai sel-sel basaloid tanpa populasi sel pucat dan limfosit intratumoral. Sedangkan pada spiradenokarsinoma akan didapatkan atipia inti dan pertumbuhan infiltratif. Nah, pembelajar patologi, jika kita mendapatkan kiriman spesimen tumor kulit pada area kepala leher dan secara mikroskopis dijumpai sarang-sarang tumor noduler intradermal yang terdiri dari dua jenis sel epitel, besar pucat dan kecil gelap, maka pikirkan spiradenoma sebagai diagnosis.
Sekian dulu sajian dunia mikroskopis pada edisi kali ini. Sampai berjumpa kembali di dunia mikroskopis selanjutnya. Semoga bermanfaat. I know gold is not in her